Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pemfaktoran aljabar. Di bagian yang pertama ini kita akan belajar konsep dasar dari pemfaktoran ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Legurles, tombol di sebelah kanan bawah. Dan nanti di sebelah kanan atas ada link kumpulan video tentang pemfaktoran aljabar sehingga teman-teman bisa belajar dari video yang pertama sampai video yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Pemfaktoran aljabar pada dasarnya adalah mencari cara agar kita bisa mendapatkan suatu perkalian aljabar yang menghasilkan bentuk aljabar tertentu. Dalam arti lain, jika kita memiliki bentuk seperti ini, kita mau cari tahu nih dengan pemfaktoran. Kita bisa mendapatkan bentuk ini tuh dari perkalian apa saja sih gitu ya. Nah gimana nih caranya? Dalam pemfaktoran dasar kita bisa melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama menentukan faktor yang akan diambil. Faktor ini bisa didapat dengan mencari FPB dari suku-suku pada bangun aljabar tersebut. Meletakkan faktor di luar kurung, nanti kita akan cek seperti apa. Kemudian kita akan mengisi kurung dengan sisa dari bangun aljabar. Sisa ini bisa didapat dari bangun aljabar mula-mula dibagi dengan faktor. Gimana sih kak? Kita coba aja ya. Di sini sebagai contoh kakak punya 5 A pangkat 2B ditambah 10 A pangkat B pangkat 2. Pada dasarnya kita mau mencari tahu nih FPB dari 5 A pangkat 2B ditambah 10 AB pangkat 2. Untuk angkanya, nah kita bisa mencari dengan mencari FPB seperti pada bilangan, tapi kakak mau ajarkan sedikit lebih cepat. Yang benar-benar harus kita pikirkan untuk FPB-nya itu sebetulnya angkanya. Ingat FPB adalah faktor terbesar yang bisa membagi kedua angka ini. Berarti kalau kakak punya 5, itu kakak bisa bentuk dalam perkalian 5 gitu ya. Kalau 10 adalah 2 dikalikan 5 sehingga FPB-nya itu adalah 5. Di mana 5 ini adalah bilangan terbesar yang bisa membagi angka 5 dan 10. Ya. Berarti untuk mencari faktor ini kita akan meletakkannya di luar, kakak akan punya untuk angkanya adalah 5. Ya, berdasarkan FPB dari 5 dan 10. Untuk hurufnya gimana kak? Untuk hurufnya cukup mudah. Untuk huruf kakak punya A pangkat 2, di sini kakak punya A pangkat 1. Maka kita mengambil huruf dengan variabel dengan pangkat terkecil. Maka kakak panggil A pangkat 1. Untuk B kita lakukan hal yang sama. Kakak punya B pangkat 1 dan juga B pangkat 2. Maka kita ambil B pangkat 1. Maka inilah faktor yang kita cari di poin yang pertama. Kemudian kita sudah taruh di luar, kita kasih kurung. Berarti 5AB dikali dengan sesuatu mendapatkan bentuk ini. Sekarang kita mau mengisi bentuk-bentuknya ya. Kita mau mengisi bentuk-bentuknya. Kakak mau mengisi yang pertama di sini dulu ya. Yang pertama ini akan didapat dari ini dibagi dengan ini ya, dengan 5AB akan kita taruh sisanya di sini ya. 5 dibagi 5 maka kakak punya 1. A pangkat 2 dibagi A pangkat 1 berarti kakak punya A pangkat 1. B dibagi B berarti B pangkat 0, tidak perlu ditulis. Cukup mudah ya. Sekarang kita lihat tanda ya, tanda. Kalau plus di sini kalau yang difaktorkan juga positif, maka tandanya nggak berubah, tetap positif. Sekarang kita lihat ini. Berarti untuk mengisi yang di sini, kakak memerlukan ini, ya, dibagi sama ini, hasilnya kita taruh sini. 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. A dibagi A, hasilnya adalah
A pangkat 0, tidak usah ditulis. B pangkat 2 dibagi B pangkat 1 hasilnya adalah B. Kak, kok kakak tahu sih hasilnya B? Nah, kalian harus ingat ya, kakak sudah tidak ajari lagi karena ini sudah bab pemfaktoran, berarti di aljabarnya kalian sudah harus kuat. Kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, ini menjadi A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya dikurangkan gitu ya. Sehingga dari soal ini ternyata jawaban rapinya ya 5AB dikalikan, satunya nggak usah ditulis, A ditambah 2B. Inilah hasil pemfaktorannya. Nah, dalam memfaktorkan, nanti kita harus memfaktorkan sampai tuntas. Artinya yang di dalam kurung ini sudah harus bentuk terakhir, sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Itu artinya kita faktorkan sampai tuntas. Sekarang kita coba beberapa bentuk di sini ya. Ini bentuk-bentuk dasar. Kita coba yang 1A. Ya, kakak punya 14 dan kakak punya 21. Berarti angka terbesar FPB-nya yang bisa kita bagi, yang bisa membagi itu adalah 7. Ya, tidak perlu kakak cari FPB-nya ya. Kita secara melihat ini 14, ini 21, ini kelipatan 7 nih, berarti bisa dibagi 7 gitu ya. Kemudian A-nya, kakak punya A pangkat 5, A pangkat 3, berarti yang keluar A pangkat 3. B pangkat 3, B pangkat 4, berarti yang keluar B pangkat 3. C pangkat 2, C pangkat 1, berarti yang keluar adalah C. Dikali, nah sekarang kita tinggal cari nih bagian sini ya. Sekali lagi berarti untuk mencari yang di dalam sini, ini berarti tinggal dibagi dengan 7A pangkat 3, B pangkat 3C. Dibagi sama faktornya. Kalau dibagi berarti kakak punya 2, A pangkat 2, B-nya habis C. Ya, B pangkat 3 bagi B pangkat 3 habis. A pangkat 5 bagi A pangkat 3 jadi A pangkat 2. Kemudian minus dibagi positif, hasilnya berarti tetap negatif ya, karena dia keluarnya positif, tidak berubah tandanya. Sekarang kita cek ini ya. Ini juga harus dibagi untuk mengisi yang sini ya. Dibagi dengan ini ya. 7 A pangkat 3 B pangkat 3C. 21 dibagi 7, kakak punya 3, A pangkat 3 bagi A pangkat 3 habis. Berarti kakak punya B pangkat 1 di sini. Dikalikan nggak ada, C-nya juga habis kalau dibagi. Sehingga hasil dari pemfaktoran ini adalah 7A pangkat 3, B pangkat 3C dikali 2A kuadrat C dikurang 3B. Kalau kita lihat yang dikurung udah nggak ada yang sama lagi nih yang bisa difaktorkan ya. Kita coba lihat yang B, 18 dan 12. Ini 6 ya yang sama-sama bisa membaginya. Kalau bingung cari FPB-nya, 18 itu 2 dikali 3 pangkat 2. 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3. Maka kita ambil yang terkecil ya, sehingga FPB-nya adalah 2 kali 3 yaitu 6. Sehingga faktornya 6. X pangkat 3 sama X berarti ambillah X. Y pangkat 2 sama Y pangkat 2 berarti ya udah diambil Y pangkat 2. Jadi kalau udah sama ya udah diambil aja ya. Kemudian dikali, kita coba lihat di sini 18 X pangkat 3 Y pangkat 2 dibagi 6 dapat 3 X pangkat 2 ya, karena X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 di sini ya. Kemudian sekarang kita lihat yang sebelah sini plus dibagi plus, karena ini positif tandanya nggak berubah, tetap plus. 12 dibagi 6 2, X bagi X habis, Y bagi Y habis, berarti sudah begini jawabannya. Jadi jawaban akhirnya adalah 6XY kuadrat dikalikan 3X kuadrat tambah 2. Sekarang kita coba yang lebih banyak nih, ada 3 suku. Tetap ya penggunaannya sama ya. Di sini kakak punya angka 72, 54 dan 90 ya. Kalau teman-teman masih bingung, 72-nya kita tulis dulu nih dalam perkalian faktor prima ya, 90-nya juga. Gimana cara carinya? Pakai pohon faktor. 2 kali 3 6. Ini 6 kali 6 boleh ya seperti ya. 2 kali 3, 2 kali 3. Maka 2-nya ada 1, 2, 3.
2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Oke. 54 itu 9 dikalikan 6. 3 kali 3, 2 kali 3. Berarti ada 2-nya 1. 3-nya ada 3. 3 pangkat 3. 90 ini berarti 9 kali 10 ya. Ini 3 kali 3, 2 kali 5. Berarti 2 dikali 3 kuadrat dikali 5. Berarti FPB-nya kita ambil yang semua punya. Semua punya berarti si 2 dan si 3. Kita ambil pangkat paling kecil. Berarti 2 dikali 3 kuadrat berarti ini 18 ya. Berarti 18 nih ya kita ambil. Kemudian di sini ada negatif. Teman-teman boleh keluarkan negatif, boleh keluarkan positif. Di sini kita keluarkan positif dulu ya. 18. Kita lihat K. K-nya itu berarti yang kakak ambil K pangkat 2 yang paling kecil. L-nya juga L pangkat 2 yang kakak ambil. M-nya juga M pangkat 2. Dikali. Nah, berarti sekarang tinggal dibagi nih. Ya. Untuk mengisi yang ini berarti ini ya dibagi sama si faktornya. Berarti kakak punya min 72 dibagi 18. Berarti kakak punya 4. Ya, K-nya itu berarti kakak punya pangkat 4. Dapat dari 6 dikurang 2 ya, dibagi ya. L-nya habis karena L pangkat 2 sama L pangkat 2. M-nya pangkat 3. Terus sekarang yang ini. Nah, minus. Ini ada minusnya nih. Minusnya hilang nih. Minus 72 dibagi plus ya. Ini harusnya min. Nah ya. Sekarang yang hijau minus 54 dibagi plus 18. Berarti kakak punya min 3. K-nya, K-nya habis. Karena K pangkat 2 dibagi K pangkat 2 ya. Berarti L-nya pangkat 2, M-nya juga habis. Karena M pangkat 2 dibagi M pangkat 2. Terakhir kita bagi ini. Plus bagi plus. Plus 5 ya, 90 bagi 18 itu 5. K pangkat 1, L pangkat 1. Ya, sehingga kita punya jawabannya adalah 18K kuadrat L kuadrat M kuadrat dikali dengan min 4K pangkat 4M pangkat 3 min 3L kuadrat plus 5KL ya. Seperti itu. Jadi cukup mudah. Kita coba yang seperti ini ya. Kembali 3 kita akan coba. Sekarang kita coba keluarkan negatifnya ya. Ini cukup mudah. Kakak punya 15, 20 dan 35. Ini berarti FPB-nya itu adalah 5 nih ya. Kalau teman-teman cari FPB-nya gampang 5. Kakak coba keluarkan min 5 ya. Kita coba bedakan dengan yang tadi kakak keluarkan plus. Nah ya. Untuk A-nya kakak ambil A pangkat 4 karena yang paling besar. Untuk B-nya kakak ambil B pangkat 3 yang paling kecil maksudnya. C-nya kakak ambil C pangkat 3 ya. Dikali. Nah sekarang kita tinggal bagi nih. Yang ini dibagi sama ini ya. Kalau bingung teman-teman boleh hitung di kertas coretan dulu nih. A pangkat 4, B pangkat 3, C pangkat 4. Dibagi dengan min 5 A pangkat 4, B pangkat 3, C pangkat 3. Maka ini jadi 5, jadi 3, jadi plus 3. A-nya habis, B-nya habis, C. Ya, berarti di sini kita punya 3C. Gitu. Boleh teman-teman hitung seperti itu. Tapi kalau sudah cepat lama-lama teman-teman akan tahu nih, ini 5 ini berarti minus 4. Ya, akan semakin cepat nih. A, B-nya habis, C-nya pangkat 3. Ya, akan cepat. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman kerjakan dengan cara seperti ini. Kemudian yang terakhir yang ini ya kakak kerjakan di sini min 35 A pangkat 7 B pangkat 6 C pangkat 3 dibagi min 5 A pangkat 4 B pangkat 3 C pangkat 3. Maka ini kakak punya plus 7 A-nya pangkat 3 B-nya pangkat 3 C-nya habis. Ya. Berarti plus 7 A pangkat 3 B pangkat 3. Berarti jawaban akhirnya itu adalah min 5 A pangkat 4 B pangkat 3 C pangkat 3 dikali 3C dikurang 4A C pangkat 3 ditambah 7A pangkat 3 B pangkat 3 ya.
Ini adalah jawaban akhirnya ya. Di sini sudah nggak ada faktor yang sama nih. Yang di 33 ada, jadi kita nggak bisa faktorkan lagi. Jadi terlihat juga bedanya kalau kita keluarkan negatif, nanti dia tandanya akan berubah semua. Kalau tadi kakak keluarkannya positif, ini tandanya nggak berubah ya. Kita coba yang bentuk seperti ini. Mungkin saja teman-teman ketemu bentuk seperti ini ya. Bentuk seperti ini itu kalau teman-teman lihat nih ada yang sama. Ya, ada yang sama. Jangan dikali masuk karena target kita itu adalah pemfaktoran, bukan perkalian. Maka ini sudah gampang sekali. Kita sudah punya 3P kuadrat min Q. Itu adalah faktor ya karena punya semua. Nah, di sini berarti kalau punya bentuk seperti ini malah gampang karena ini tinggal kita masukin ke sini 2P min 5Q plus 9R ya. Ini bentuk yang sangat mudah. Mungkin terlihat sulit karena bentuknya kenapa ada kurungnya nih Kak? Apakah harus dikali dulu atau bukan gitu ya? Ternyata tidak. Sehingga jawabannya adalah seperti ini ya. Nah, nih cukup mudah kan? Tinggal difaktor ini sama nih. Ya, ini istilahnya kakak punya 2P dikali A dikurang 5Q dikali A ditambah 9R dikali A. Ini kan ada faktor yang sama nih A. Sama seperti rumus yang kakak kasih di sini. Ada faktor yang sama yaitu A bisa dikeluarkan, difaktorkan, dikali dengan ini sisanya masuk ke sini ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk dasar kita di pemfaktoran. Selanjutnya kita akan belajar yang lebih rumit dan juga bentuk-bentuk pemfaktoran yang ada rumus-rumus istimewanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel Le Guru Les, juga follow Instagramnya Le Guru Les. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.